Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan asam-asam daging yang enak, yang gurih dan juga seger banget. Wes, ini udah cocok banget untuk cuaca kayak sekarang Fluffys. Udah mulai musim hujan, kita memang masih anget-anget, terus juga yang bergizi. Kita siapkan dulu dagingnya, kita potong tipis-tipis. Hari ini aku tambahkan sedikit sandung lamur, biar nanti lebih gurih. Bagi Fluffys yang nggak suka sandung lamur, udah pakai bagian dagingnya aja, nggak perlu pakai sandung lamur, nggak apa-apa. Kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai lombok, bawang, dan juga ada brambangnya. Untuk lomboknya atau cabenya, kalau misalnya Fluffys nggak mau terlalu pedes, itu nanti pakai yang merah keriting aja juga nggak apa-apa. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah dihaluskan, kita mau tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti wangi. Artinya kecil-kecil aja, ya nanti nggak gampang gosong. Kalau sudah wangi banget, udah mateng, udah tanek, baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Oh iya, aku lali godong salamnya juga, biar nanti aromanya makin wangi lagi. Nah, sekarang baru kita akan masukkan dagingnya. Kita aduk-aduk. Kita mau gongsong-gongsong dulu bumbu sama dagingnya, jangan langsung dimasukkan air Fluffys, dan nanti rasanya tuh lebih enak. Biarkan nanti sampai warnanya pucat, bila perlu ditutup dulu juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah pucat kayak gini, baru nanti kita akan tambahkan air. Nah, sekarang kita masukkan airnya, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau tambahkan garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Kita mau pakai tomat hijau yang masih segar banget Fluffys, dan juga ada tomat merahnya. Kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, tambahkan juga ada cabai merah keriting. Walaupun tadi sudah kita pakein cabai yang rawit, kita tambahkan yang keriting supaya nanti warnanya lebih cantik. Tambahkan juga godong bawang biar nanti aromanya makin wangi. Kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita akan tengok tadi daging sudah tadi kita rebus. Nah, ini biarkan kita masak dulu. Kita akan tambahkan juga air asam jawa Fluffys. Tambahkan juga kecap manis. Kita aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk. Dan kuahnya juga udah rodok susut ya. Ini masaknya nggak usah lama-lama karena tadi kita sudah irisin daging itu tipis-tipis. Jadi nanti bakalan cepet empuk. Ini kalau udah rodok susut, kita masukkan tadi ada bawang, daun bawang maksudnya, terus ada tomat dan juga cabai. Kita aduk-aduk lagi, kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah, ini warnanya udah cantik banget, rasanya tuh enak, gurih dan juga seger karena ada asamnya tadi. Cocok banget kita pakai tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam. Nih mau kita bikin ayam goreng sambal terasi yang enak banget, tapi dalam satu masakan Fluffys. Jadi udah nggak perlu banyak-banyakin lagi cucian. Kita siapkan ayam. Aku mau pakai ayam bagian paha atasnya, aku potong kecil-kecil. Bagi Fluffys yang mungkin mau pakai dada atau boleh pakai paha pentungnya boleh. Pakai sayap pun juga boleh banget. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada bawang, brambang, kunir, kemiri. Kemudian kita mau ungkep ayamnya, tambahkan air, tambahkan garam, terus sedikit gula. Kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Jangan lupa kalau misalnya airnya udah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita masak sampai nanti benar-benar bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah rada aset kayak gini, dah kita angkat dulu. Kemudian kita mau goreng Fluffys. Kita siapkan wajan untuk gorengnya, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, baru nanti kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita ungkep. Ini goreng nggak usah lama-lama karena ayam kan memang sudah matang.
Jadi sebentar aja udah selesai. Ini warnanya rodok kemerahan karena tadi aku ngungkepnya itu pakai gula jawanya agak banyak, jadi nanti dia lebih merah pada saat digoreng. Kalau sudah, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita mau bikin untuk bahan-bahan sambal terasinya. Sekarang kita akan siapkan, aku mau pakai cabenya itu yang banyak Flavis. Ini juga yang penting terasinya juga. Untuk cabenya boleh tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas banget, Flavis pakainya lombok merah keriting. Tambahkan bawang merah, bawang putih, kita blender. Jika Flavis mau ngulek pun juga boleh. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita mau tumis pakai minyak bekas goreng ayam tadi. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai benar-benar mateng dan juga tanek banget. Jangan lupa jadi tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk lagi, tambahkan air, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan tunggu sampai dia berminyak lagi. Habis itu kita masukkan ayamnya. Kalau ayam udah masuk, kita kecilkan apinya, biarin nanti bumbunya benar-benar ngeresep, bumbu sambalnya maksudnya. Kalau sudah mau diangkat, aku mau tambahkan irisan godong daun bawang. Flavis, kok godong daun bawang, maksudnya godong bawang. Tapi ini sesuai selera aja, bagi Flavis yang nggak terlalu suka godong bawang, ya wis nggak usah ditambahkan juga nggak apa-apa. Aduk-aduk udah, nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita sajikan di meja makan. Warnanya ayu banget, rasanya enak, gurih, pedes. Wis jan iki nek wong Jawa ngomong ki nglawi banget, timbang pakai nasi wis cukup. Tinggal nanti kalau misalnya Flavis mau pakai lalapan ataupun pakai jangan bening atau jangan asam juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep lele. Ini nanti mau kita bikin sambal lele. Rasanya enak, gurih, buket, dan juga pedes. Kita siapkan dulu lelenya, ini sudah aku bersihkan. Nah, biasanya kalau aku untuk ngilangin lendir-lendir lele, biasanya aku remet pakai garam. Kalau misalnya sudah dicuci bersih, remet lagi pakai garam, habis itu baru bilas. Jadi jamin deh nggak terlalu lendiran lagi. Sekarang kita siapkan tuh bumbu marinasi leleknya dulu. Kita pakai kunir, kemiri, dan juga bawang putih. Tambahkan juga garam. Kalau sudah, ini mau kita pakai marinasi leleknya. Ini marinasi nggak usah lama-lama, 15 menit aja udah cukup. Jangan lupa ya leleknya digaret-garet atau disayat-sayat supaya nanti bumbunya gampang meresap dan juga pada saat digoreng juga jadi lebih cepat matang. Kalau sudah dimarinasi, ini saatnya kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau goreng-goreng kayak gini biasanya minyaknya agak banyak supaya nanti matangnya itu lebih merata dan juga kisat nanti lele gorengnya, nggak yang ngemuleng gitu Flavis. Kalau goreng-goreng kayak gini misalnya minyaknya sedikit, nanti biasanya suka ngemuleng. Jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, kita balik, kita tunggu lagi sampai bawahnya kering lagi. Kalau sudah seperti ini mau kita angkat. Ini warnanya udah cantik banget, udah matang sempurna. Kalau sudah, kita mau goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, tinggal kita masukin ke dalam wajan. Kemudian kalau misalnya nanti bagian bawahnya sudah agak kering, baru nanti kita balik. Kalau sudah kira-kira udah mateng, baru kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita mau bikin tuh bahan sambelnya ya. Siapkan bawang putih, kemiri, bawang merah, dan juga ada cabai. Kemudian kalau sudah, ini aku tambahkan air sedikit. Kemudian kita giling. Nanti kalau misalnya Flavis gilingnya pakai blender, jangan yang terlalu halus banget ya, supaya nanti biar cantik gitu bertekstur sambelnya. Ini udah selesai kita giling, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bahan sambelnya tadi. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Jangan lupa apinya kecil-kecil aja Flavis, supaya nanti nggak cepet gosong. Di sini aku tambahkan juga terasi. Ini terasinya sudah dibakar dulu biar nanti lebih wangi.
Ini mau kita masak sampai nanti matang dan juga berminyak. Kalau udah kayak gini, masukkan lelenya. Oh ya, tadi juga aku tambahkan ada garam dan juga penyedap rasa, tadi lupa aku bilang. Kita aduk-aduk lagi. Dan masaknya nggak usah lama-lama. Gini aja udah cukup. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga udah enak, gurih, sedap dan juga pedas. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng dada ayam yang enak banget. Kita siapkan dada ayamnya ya, udah lama kita nggak bikin masakan dari dada ayam. Hari ini kita mau bikin yang enak dan juga simple banget. Plus nanti kita pakai sayuran. Di sini untuk dada ayamnya kita mau fillet dulu atau kita buang tulangnya. Nah ini kita mau potong-potong, potongnya boleh tipis-tipis ataupun mau kotak-kotak kayak gini juga boleh. Suka-sukanya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita taruh dulu dalam wadah. Terus mau kita marinasi pakai bumbu-bumbu Fluffies. Di sini kita mau pakai ada kecap manis, terus tambahkan juga saus tiram, gula, garam, dan juga ada kaldu bubuk. Ini mau kita aduk-aduk. Terus jangan lupa tambahkan sedikit tepung maizena. Tepung maizena ini fungsinya nanti bikin ayamnya itu lembut banget. Walaupun ini dada ayam, kalau dimasak kan suka kayak berserat banget. Tapi kalau udah pakai ini nanti dijamin lembut banget. Kita marinasi kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu di sini kita siapkan bumbunya. Itu bumbunya kita pakai bawang putih aja. Terus habis itu kita mau pakai godong bawangnya juga, kita iris-iris. Kalau sudah sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu dada ayam yang sudah tadi kita marinasi. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya tuh nggak lama, tapi sebentar aja dada ayam itu udah mateng ya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mateng dan juga sudah agak kecoklatan kayak gini, sekarang kita mau tumis bawang putihnya. Kita langsung aja cemplungin ke dalam wajan. Untuk bawang putihnya ya, kita goreng langsung. Jadi ayam kita sisihkan dulu, masukkan bawang putihnya, kita aduk-aduk, kita masak bawang putihnya. Kalau misalnya sudah wangi, campur jadi satu kayak gini. Nah ini udah aromanya udah wangi banget, udah bikin lapar banget Fluffies. Kalau misalnya ayamnya sudah benar-benar matang, udah enak, udah wangi, baru nanti kita akan masukkan sayurannya. Untuk sayurannya, tadi aku mau pakai toge Fluffies, misalnya Fluffies mau pakai sayuran lain seperti buncis juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, ini mau kita aduk-aduk. Nanti aku mau tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk ya, karena sedikit aja, karena tadi ayamnya sudah gurih, sudah asin, sudah manis. Ini karena kita campurin toge. Jadi kita tambahin sedikit aja kaldu bubuknya sama garamnya, dan nanti ada asinnya lagi. Kita aduk-aduk. Kalau sudah mau diangkat, masukkan godong bawangnya. Aduk-aduk lagi, sering. Udah deh jadi. Ini rasa masakan yang simpel banget, tapi juga bergizi. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng pare yang enak banget. Ini parenya mau kita buang bagian bijinya, kemudian nanti mau kita potong-potong. Fluffies nanti nggak perlu lagi diremet-remet supaya ngilangin pahitnya ya. Sajanya kalau pare yang jenis kayak gini kan nggak terlalu pahit banget. Ada pahitnya tapi sedikit, dan itu kalau sampai hilang banget menurutku rasanya nanti jadi nggak enak. Beda kan sama pare zaman dulu ya, pare yang warnanya hijau banget, terus kayak rengket-rengket, itu lebih pahit rasanya. Ini parenya mau kita potong-potongnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, dah ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Ini yang menurutku enak banget kalau bikin oseng-oseng pare. Kita mau pakai tempe yang sudah semangit kayak gini Fluffies. Jadi tempe yang menjelang mau busuk. Itu rasanya enak banget, terus bikin tumisan parenya itu jadi memes gitu. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kita mau tambahkan lombok rawit. Rasanya itu kalau sayur pare kayak gini,
kalau nggak pedes tuh kurang enak. Tapi misalnya Flavis nggak suka pedes banget, ya wis nggak apa-apa, nanti pakainya yang cabai merah keriting atau cabai merah gede, itu kan nggak terlalu pedes. Tambahkan juga ada bawang merah, terus kita tambahkan juga ada bawang putih. Ini semua mau kita iris-iris aja, nggak perlu ngulek-ngulek lagi, nggak perlu blender-blender. Kalau sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Terus kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong atau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan juga sudah mulai layu. Baru nanti kita akan masukkan cabenya. Ini cabenya kita masuk, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai wangi banget dan juga sudah agak kering. Baru nanti kita akan tambahkan satu bahan yang ini bikin rasa itu jadi enak dan juga gurih banget. Kita mau pakai udang rebon. Flavis ini sengaja aku tambahkan udang rebonnya yang agak banyak, biar nanti rasanya itu gurih. Kalau udah pakai kayak gini tuh rasanya udah nggak perlu penyedap rasa, juga udah gurih banget Flavis. Terus kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, kita masukkan parenya. Kalau parenya udah masuk, kita mau aduk-aduk, biarkan nanti kegongsong. Tambahkan juga gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena kita udah pakai bumbunya komplit. Apalagi tadi kita pakai udang rebon, itu udah gurih banget rasanya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan air, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja airnya. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Bagi Flavis yang kayak aku sukanya masih krius-krius, nanti masaknya udah gini aja. Kalau misalnya lebih empuk lagi ya boleh. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sup daging yang enak, gurih, seger dan juga berempah banget. Kita siapkan dulu dagingnya ya. Ini dagingnya mau kita potong-potong. Misalnya Flavis mau pakai iga, itu juga boleh banget. Atau misalnya Flavis mau pakai buntut, itu juga enak banget Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus. Kita rebus sampai nanti dagingnya empuk. Sambil menunggu, di sini nanti kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh iya, biasanya kalau aku masak sup daging, kalau misalnya rebusannya ada busa-busanya kayak gini, ini nanti kita buang ya, supaya nanti kuahnya tuh lebih seger dan juga lebih bening. Nah, ini mau kita tutup dulu, kita biarkan nanti sampai empuk. Sambil menunggu, di sini kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai merica, terus ada ketumbar. Terus di sini kita juga mau pakai bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga kita mau pakai jahe sedikit. Ini mau kita halusin. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan. Ini aku tambahkan jinten dan juga ada cengkeh ya. Kita tumis lebih dahulu, biar nanti lebih wangi. Baru masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai bumbunya benar-benar wangi banget. Kalau sudah wangi, sudah mateng, baru nanti kita mau cemplungin ke dalam rebusan daging tadi Flavis. Nah, seperti ini aja, ini sudah cukup kita tumis. Kita akan masukkan ke dalam rebusan daging. Ini dagingnya tadi juga sudah empuk dan kuahnya juga udah rodok susut ya. Nah, ini kan kuahnya udah rodok susut Flavis. Kita mau tambahin lagi airnya biar jadi lebih banyak lagi. Di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam dan juga kaldu sapi bubuk. Flavis boleh tambahkan lagi, misalnya mau pakai micin ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Ini mau kita rebus lagi sampai nanti bumbunya benar-benar resep dan dagingnya juga benar-benar empuk. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai godong bawang biar nanti aromanya makin wangi lagi Flavis, juga warnanya makin cantik banget. Di sini kita akan tambahkan juga tomat. Tomatnya mau kita potong-potong kecil-kecil boleh, mau bunder-bunder boleh. Saya Flavis di rumah aja. Terus aku mau tambahkan nanti lombok rawit, tapi lombok rawitnya itu masih utuh-utuhan aja. Jadi nggak dipotong-potong, boleh pakai rawit merah ataupun rawit hijau juga boleh banget. Jadi nanti misalnya Flavis yang nggak terlalu suka pedes, itu tetap dapat aroma cabenya. Kalau misalnya Flavis mau pedes nanti pada saat maam tuh tinggal dipeletusin aja. Ini kita masukkan. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, tinggal tunggu mendidih aja.
Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga gurih dan juga puket banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget ditambah pakai nasi. Terus kalau misalnya Flavis di rumah bikin bergedel kentang itu enak banget. Ataupun misalnya Flavis di rumah punya tempe bacem, tahu bacem, ataupun tempe goreng, tahu goreng itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto ayam yang enak dan juga seger. Apalagi nih tempatnya Flavikasi sekarang hawanya tuh lagi panas banget. Enaknya siang-siang kita mau pakai soto yang seger terus juga pedes. Kita siapkan ayamnya, terus siapkan bumbunya. Di sini kita pakai merica, ketumbar, kunir, jahe, tambahkan lagi kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus tambahkan sedikit air supaya kita mau menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis Flavis. Sudah siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah pas, kita masukkan bumbunya. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis sampai nanti bumbunya mateng dan juga udah wangi banget. Kemudian sekarang tambahkan lagi ada godong salam, serai, dan juga laos. Terus tadi aku tambahkan kayu manis, terus ada kapulaga, aku tambahkan cengkeh dan juga jinten. Cuman kok nggak kerekam Flavis. Sepurannya Flavis, nanti untuk resep lengkapnya bisa dicek di deskripsi box ya. Sekarang kita akan masukkan ayamnya. Ini aku pakai ayam bagian dada biar nanti berdaging. Flavis mau pakai bagian lain ya boleh. Terus mau kayak ceker itu juga enak banget tapi sekarang untuk bikin soto. Ini ayamnya kita masak dulu dengan bumbu, biarkan nanti kayak kegoreng sama bumbunya gitu Flavis. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Tadi sambil numis bumbunya aku sudah sambil ngerebus air, ini sudah mendidih. Kita buka, kita masukkan ayam saat bumbunya ke dalam airnya. Terus tambahkan garam. Nanti juga kita akan tambahkan kaldu bubuk, tapi nanti dulu aja. Garam dulu aja, kita masak sama bumbu lain-lainnya sama ayamnya. Biarkan nanti ayamnya empuk dan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya ayamnya sudah empuk, bumbunya udah ngeresep, ini ayamnya mau kita angkat. Terus kita sisihkan dulu. Nah jadi kan pada saat ngerebus ayam, kuahnya itu kan udah rodok susut Flavis. Tuh tadi tak tambahin lagi kuah. Terus ini tak tambahin kaldu bubuk. Kalau misalnya nanti Flavis kira-kira masih kurang asin, boleh tambahkan garam. Kemudian kita masak lagi sampai nanti mendidih. Nah, sudah mendidih, sekarang kita sisihkan dulu, kita kecilkan apinya. Terus kita mau goreng ayam sudah tadi kita rebus. Kita siapkan wajan, terus kita goreng ayamnya sampai nanti ayamnya berwarna kecoklatan. Kalau misalnya sudah selesai digoreng, kita sisihkan. Nanti kita suwir-suwir ayamnya Flavis kalau misalnya sudah dingin. Terus sekarang kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian soto lainnya. Selain ini ada ayamnya, nanti kita suwir-suwir. Tadi juga sudah aku siapkan lagi bahan isiannya. Aku tadi pakai ada soun. Ini ada soun udah aku rebus, terus sudah aku tiriskan. Terus juga ada toge, tadi sudah aku siram pakai air panas, dan juga kubis juga sudah tak siram dengan air panas. Ini ada daun bawang juga seledrinya. Terus jangan lupa brambang gorengnya tuh nggak boleh lali. Sambelnya nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan kecap manis, terus jeruk nipis, terus maknya mau pakai emping ataupun kerupuk itu boleh banget. Saya Flavis di rumah aja. Sekarang kita mau sajikan di meja makan. Kita akan totok semua bahan-bahan di atas mangkoknya kayak gini. Kemudian kalau sudah kita siram pakai kuah yang masih panas-panas. Wah ini udah enak banget, udah jadi menu yang cocok banget untuk sepanjang pekan ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.